Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul, bersua dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa bertemu dengan salah satu karya besar yang ada di dalam dunia Islam, yaitu Riyadhus Shalihin, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, para ulama dan umat dimanapun berada. Dan kita tahu bersama-sama buku ini diterima oleh para ulama yang sangat diakui ilmunya dan dikaji di berbagai macam masjid, di berbagai musalla, berbagai surau, berbagai tempat, berbagai sekolah, bahkan di rumah-rumah. Ini adalah sebuah indikasi bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga karya beliau, dan sebuah keberuntungan ketika kita bisa menjadi bagian dari sejarah buku ini, karena kita dituntut untuk selalu belajar dan berinteraksi dengan yang terbaik, dan ini salah satu buku terbaik di bidangnya dan terbukti memberikan hidayah, irsyad pada jutaan bahkan mungkin miliaran manusia. Dan tidak ada dalam sejarah buku yang dikaji sebanyak dan seluas buku ini, sebagaimana dijelaskan sebagian para ulama. Oleh karena itu semoga kita bisa mensyukuri kebersamaan kita dengan buku ini. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya kita harus kembali merenungkan hakikat belajar. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal bahwa beliau menasihati ta'allamul ilma, belajarlah ilmu agama, fa inna ta'limahu lillahi khasyatan wa talabahu ibadah, karena mengajarkannya kalau ikhlas karena Allah akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah, dan mempelajari ilmu adalah ibadah, dan akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita benar-benar belajar dengan hati yang ikhlas, kita benar-benar belajar ilmu yang otentik yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari buku-buku para ulama, dari karya-karya para ulama kita, maka akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semangat beribadah kepada Allah. Dan ini yang diharapkan dalam setiap kajian, ini yang diharapkan dalam setiap taklim, dan ini diharapkan dalam setiap sesi belajar. Dan marilah kita evaluasi bagaimana perkembangan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kualitas ibadah kita kepada Allah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dalam mewujudkan hal tersebut. Amin ya rabbal alamin.
Sebagaimana salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis yang sangat menarik, sangat syarat akan hikmah dan hadis yang sangat penting untuk kita pelajari. Hadis yang menunjukkan bagaimana keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadirin Allah muliakan, kita kembali membaca hadis tersebut dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Magirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, magirtu ala Khadijah." Aku tidak cemburu dengan salah satu istri Nabi SAW sebagaimana kecemburuanku kepada Khadijah. Wa ma ra'aituha qad, padahal aku enggak pernah melihat beliau. Lakin kana yukthiru dzikraha, tapi Nabi SAW suka menceritakan tentang Khadijah, menyebut Khadijah. Wa rubbama dzabaha syah, beliau sering menyembelih kambing. Thumma yuqatti'uha a'dha'a thumma yab'athuha fi sadaiqi Khadijah, lalu beliau potong-potong menjadi banyak bagian, lalu beliau kirim ke sahabat-sahabat perempuannya Khadijah. Farubbama qultu lah, dan saya suka bertanya dan mengatakan kepada Nabi SAW, "Kallam yakun fid dunya ila Khadijah." Seakan-akan enggak ada wanita lain di dunia kecuali Khadijah. Fa yaqul innaha kanat wa kana li minha walad. Dan Nabi SAW menjelaskan jasa-jasa dan kedudukan Khadijah yang sangat besar, dan beliau katakan, saya memiliki anak dari beliau. Muttafaqun alaih. Hadis dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Hadirin Allah muliakan, kita telah menjelaskan bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kedudukan Aisyah radhiyallahu taala anha. Betapa beliau sangat matang, dewasa, dan itu walaupun beliau tetap memiliki sisi wanita, yaitu cemburu, dan sisi manusia, namun itu tidak menghalangi beliau untuk tampil luar biasa, perform yang indah, kedewasaan, kematangan beliau, kejujuran beliau, dan bagaimana beliau menunaikan amanat meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun itu tidak mudah bagi beliau dalam kondisi seperti itu. Dan beliau menyebutkan kedudukan dan keutamaan Khadijah radhiyallahu taala yang beliau sendiri, saya nggak pernah cemburu sebagaimana cemburu dengan Khadijah. Dan dalam hadis ini beliau tidak jelek-jelekan Khadijah. Dan orang yang membaca hadis ini dengan mudah memberikan kesimpulan betapa cintanya Rasulullah SAW dengan Khadijah. Orang yang membaca hadis ini dengan mudah memberikan kesimpulan betapa setianya Nabi SAW dengan Khadijah. Orang yang membaca hadis ini dengan mudah menarik sebuah kesimpulan betapa sayangnya Nabi SAW dengan Khadijah. Dan menariknya hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang biasanya kalau konteks seperti ini itu seringkali diriwayatkan oleh
anaknya misalnya, gitu. Yang cerita Fatimah lebih lebih apa lebih lebih uh, lebih sesuai dengan kenyataan di masyarakat kalau Fatimah yang menceritakan, karena Fatimah anak. Atau anak-anak Nabi SAW, ibu Nabi, ayahku itu sangat sayang sama ibuku, dia. Tapi ternyata dalam hadits ini yang menceritakan adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi kita alaihi salatu wassalam. Oleh karena ini menunjukkan betapa mulianya Aisyah, sebagaimana betapa mulianya Khadijah radhiyallahu taala anhuma ajma'in. Dan di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hal ini dengan simpel, lagi-lagi ini menunjukkan, kata para wafa'un Nabi li Khadijah, betapa setianya Nabi SAW dengan istri beliau, dan dalam konteks ini Khadijah. Jadi betapa setianya Nabi kita SAW dengan istri beliau, dan betapa indahnya akhlak Nabi kita SAW, dan bagaimana beliau alaihi salatu wassalam walk the talk. Beliau menjalankan apa yang beliau sampaikan, beliau menjalankan apa yang beliau sabdakan alaihi salatu wassalam ketika beliau menyampaikan tentang kesetiaan, menyampaikan tentang tetap menjaga hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tua, ayah, ibu, kerabat, istri. Beliau amalkan dan beliau terapkan. Jadi hadirin Allah muliakan, apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan itu bukan omong kosong, bukan lip service, bukan isapan jempol, tapi beliau terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan contohnya kita lihat sendiri bagaimana beliau membagi-bagikan makanan atau daging kambing kepada sahabat-sahabat Khadijah. Dan kita sebutkan bahwa, atau kita sebutkan hadis ini bahwa beliau bukan hanya kasih formalitas, padahal orang tuh kalau dikasih, jangankan daging kambing, kuahnya aja, kuah kambing, apalagi yang ngasih Rasulullah SAW itu udah terharu biru dah. Karena ini bukan sebatas tentang kuah, tapi pesannya adalah Nabi SAW tahu saya, Nabi SAW ingat sama saya. Tapi Nabi SAW bukan hanya memberikan sekali lagi daging secara formalitas, beliau kasih sesuai dengan kebutuhan, dan beliau kasih takaran yang mencukupi sahabat-sahabat Khadijah tersebut. Jadi ini menunjukkan betapa mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan betapa setianya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan istri. Dan bagaimana beliau mengingat istri beliau walaupun sudah wafat. Dan mengingat istri beliau alaihi salatu wassalam setiap ada hal yang mengkoneksikan dan menghubungkan beliau dengan istri beliau. Jadi beliau mengingat istri beliau alaihi salatu wassalam itu bukan hanya ketika istrinya disebutkan atau hal yang secara direct, secara langsung, tapi begitu ada hal yang tidak langsung tapi mengarah kepada istri beliau sallallahu alaihi wasallam, ada irisan dengan istri beliau alaihi salatu wasallam, ada hubungannya dengan istri beliau alaihi salatu wasallam, beliau ingat. Makanya ketika Hala bintu Khuwailid datang, beliau ingat Khadijah. Jadi ketika Hala itu datang, beliau ingat Khadijah. Jadi ini menunjukkan bahwa, atau memberikan pelajaran besar kepada kita pentingnya kesetiaan. Pentingnya kesetiaan.
Jadi ada dua sisi yang sangat 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 mulia dan di atas rata-rata. Bagaimana kesetiaan seorang suami kepada istri, bagaimana kesetiaan kepada pasangan. Yang pertama, setia walaupun istri atau pasangan telah wafat. Dan yang kedua, setia kepada istri atau pasangan sampai menjangkau sahabat-sahabat istri, bukan hanya sebatas istri aja, tapi sampai sahabat-sahabat istri. Hadirin Allah muliakan, bukankah ini adalah sebuah keindahan dan sebuah air segar di tengah Sahara, di saat kesetiaan mulai pudar. Dan ini seperti oase atau oasis di tengah-tengah Sahara, hadirin. Di saat sekarang banyak orang tidak setia dengan istrinya, tidak setia dengan pasangannya. Jangankan istrinya telah wafat, istrinya masih hidup saja nggak setia. Diselingkuhin, tidur dengan wanita lain, na'udzubillah, atau bangun hubungan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang kasar dengan istri, gak menunaikan hak istri, gak mempedulikan istri, hanya dijadikan pemuas, setelah itu dicampakkan. Lalu di tengah-tengah banyak kasus dan kondisi seperti itu, kita disuguhkan keindahan akhlak Rasulullah SAW ketika bersama keluarga dan istri beliau alaihissalatu wassalam. Bagaimana kesetiaan itu penting bagi suami, bagi laki-laki, bagi orang yang memiliki pasangan. Bagaimana kesetiaan bukan hanya saat istri masih hidup, tapi setelah istri wafat. Bagaimana kesetiaan itu bukan hanya sebatas ke istri, tapi ke sahabat-sahabat dan ke teman-teman istri. Bagaimana setiap hal yang ada hubungannya dengan istri itu kita koneksikan ke istri kita. Hadirin Allah muliakan, itulah sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Makanya hadirin Allah muliakan, tidak ada yang, atau pada dalam kehidupan, dalam peradaban, dalam masyarakat, tidak ada yang paling mengerti wanita atau keluarga, dan tidak ada yang lebih memuliakan wanita atau keluarga, memuliakan istri dibanding orang-orang beriman, dibanding orang-orang yang bertakwa, dibanding para penuntut ilmu, dibanding orang-orang yang menyelami dunia ilmu. Kenapa demikian? Karena mereka dididik demikian. Mereka belajar dari sosok sang Nabi alaihi salatu wassalam
tentang hal tersebut. Mereka lihat langsung atau mereka membaca hadis itu secara langsung. Bagaimana Nabi mereka alaihi salatu wassalam menyikapi istrinya, alaihi salatu wassalam setia dengan istri beliau alaihi salatu wassalam, lalu baik bukan hanya dengan istri beliau tapi dengan sahabat istri beliau. Jadi Nabi SAW sangat setia dengan istri-istri beliau dan sangat menyayangi istri-istri beliau alaihi salatu wassalam, dan sangat setia dengan istri-istri beliau alaihi salatu wassalam. Dan ini salah satu contoh. Jadi dalam hadis ini kita mendapatkan dua sisi sekaligus. Sebagaimana kita katakan ini keutamaan Khadijah, tapi jangan pernah lupa hadis ini juga menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan simpel saja. Salah satu faktor mengapa Aisyah radhiyallahu taala anha bisa menyampaikan hal ini setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana Nabi SAW memuliakan Aisyah juga. Sehingga di tengah kecemburuan beliau kepada Khadijah, beliau dengan taufik Allah Subhanahu wa taala menyampaikan keutamaan Khadijah dan menyampaikan hadis ini. Salah satu faktornya, dan orang yang berumah tangga mengerti tentang hal ini, itu secara mafhum, pendalilan secara mafhum dalam ilmu usul fikih. Ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW menyayangi, bukan menyayangi Aisyah sebagaimana beliau menyayangi Khadijah. Bagaimana Nabi SAW memberikan hak istri-istri beliau dan menyayangi mereka, memuliakan mereka, sehingga sisi tabiat wanita itu cemburu tidak membuat mereka melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan tidak mengganggu dan merusak sebuah keluarga, tidak membuat karam bahtera sebagaimana yang terjadi di banyak tempat. Lihat bagaimana al-wafa, kesetiaan, dan bagaimana memuliakan pasangan dan istri yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, yang sekarang di beberapa cases dan contoh-contoh kejadian di masyarakat itu menyatakan sebaliknya. Istri tidak dimuliakan, istri direndahkan, istri dipukuli, istri kena KDRT, istri memar-memar, istri ada yang ditendang, hak nafkahnya nggak dikasih, dan nasallallahu alaihi. Dan ini pelajaran bahwa kalau kita ingin rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, maka kembalilah kepada Allah dan teladanilah Rasulullah SAW. Apabila kita sebagai laki-laki ingin memiliki sifat kesetiaan, sifat mulia, sifat kesatria khususnya di hadapan istri kita, maka teladanilah Rasulullah SAW. Maka Anda akan dapatkan itu. Sebaliknya, apabila seorang wanita memimpikan rumah tangga dan pernikahan yang akan membuat ia dimuliakan, dihormati, disayang, dicintai, dan disikapi dengan kesetiaan, maka apabila Anda belum menikah, carilah laki-laki yang meneladani Rasulullah SAW, laki-laki yang punya ilmu, laki-laki yang berusaha mengamalkan ilmunya, bukan hanya teori, tapi berusaha mengamalkan dengan segala kekurangan tentu saja. Dan apabila sudah menikah dan kita mendapatkan suami yang seperti itu, banyak-banyak bersyukur kepada Allah agar Allah nggak cabut nikmat tersebut. Dan kalau suami kita belum seperti itu, maka jangan salahkan suami kita, karena mayoritas kita yang milih. Tapi kembalilah kepada Allah. Jangan gampang menyalahkan pasangan, tapi introspeksi, evaluasi, dan kembali kepada Rabbul Alamin dan minta solusi dari Allah. Lalu ajak pelan-pelan, dakwahkan pelan-pelan. Enggak mudah,
tapi itu konsekuensi dari keputusan. Karena sekali lagi Nabi SAW yang paling mengerti bagaimana memuliakan pasangan, bagaimana memuliakan dan setia kepada istri. Dan para ulama, pengikut beliau lah alaihissalam yang meneladani beliau seperti itu. Maka carilah sosok-sosok yang meneladani Rasulullah SAW. Jangan berpikir sebaliknya. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Kata para ulama, tarjun najata walam tasruk masalikaha inna safinata la tajri 'ala al-yabasi. Anda ingin selamat tapi Anda nggak mau meniti jalan keselamatan. Perlu Anda ingat bahwa sebuah kapal atau bahtera tidak berlayar di atas daratan. Kalau kita ingin menjadi suami, kepala rumah tangga yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mulia, kesetiaan, maka jalan untuk itu adalah meneladani Rasulullah SAW. Pelajari sunnah Nabi SAW, dan amalkan, maka otomatis Anda akan mendapatkan nilai tersebut. Sebaliknya juga, atau di sisi lain, apabila kita atau Anda sebagai wanita ingin menambahkan pernikahan yang memuliakan Anda, yang meninggikan derajat Anda, lalu Anda disikapi dengan kesetiaan, maka menikahlah dengan sosok yang mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang bisa memimpin dan memuliakan Anda. Adapun membangun pernikahan dengan konsep pribadi, dengan logika pribadi, atau menjadikan pihak lain sebagai teladan, lalu kita berharap dimuliakan dan seterusnya, kita seperti berharap kapal atau bahtera berlayar di atas daratan. Nggak nyambung. Ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan saya rasa cukup. Dan hadirin Allah muliakan, sebelum kita tutup, insya Allah kita akan ada perubahan waktu atau jadwal. Mulai besok kita insya Allah coba mulai jam 5.30 bi'idznillah ta'ala. Jadi mulai besok insya Allah kita akan mulai jam 5.30 pagi. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan keberkahannya kepada kita, dan semoga Allah SWT memberikan ilmu nafi dan memberikan kita kekuatan untuk beramal soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta